Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rayatun Nadia dengan NIM 2401707190, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep keamanan pada sistem operasi, serta dapat melakukan proses manajemen user, firewall, dan update sistem. Adapun materi yang akan saya bahas meliputi pengertian keamanan sistem operasi, yang kedua ada komponen keamanan sistem operasi, yang ketiga ada manajemen user, keempat firewall, yang kelima update sistem, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama ada pengertian keamanan sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah bagian utama dari komputer yang mengatur semua kegiatan perangkat keras dan perangkat lunak. Karena sistem operasi menyimpan banyak data dan digunakan setiap hari, maka keamanan sistem operasi menjadi hal yang sangat penting. Keamanan sistem operasi adalah upaya untuk melindungi data, akun pengguna, dan proses sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya ada 3, yaitu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem agar komputer bisa berjalan dengan aman dan stabil. Selanjutnya adalah keamanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa komponen keamanan utama, di antaranya yang pertama manajemen pengguna. Dia berfungsi untuk mengatur siapa saja yang bisa menggunakan sistem. Yang kedua ada autentikasi dan izin akses. Dia berfungsi agar hanya pengguna sah saja yang dapat masuk. Yang ketiga ada firewall. Firewall ini berfungsi untuk memfilter lalu lintas jaringan. Yang keempat ada update system. Dia berfungsi untuk menutup celah keamanan dari versi lama. Nah, semua komponen ini bekerja sama untuk melindungi sistem dari serangan baik dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya ada manajemen user. Manajemen user ini bertujuan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap sistem operasi. Biasanya terdapat 3 jenis pengguna. Yang pertama ada administrator atau root, yaitu pengguna dengan hak akses penuh yang bisa mengubah pengaturan dan mengelola user lain. Yang kedua ada standard user. Nah, dia itu pengguna biasa yang hanya bisa memakai program yang diizinkan. Dan yang ketiga ada guest user, yaitu pengguna tamu dengan akses yang sangat terbatas. Contohnya di Windows, kita bisa mengatur akun pengguna melalui control panel di menu user atau accounts. Sedangkan di Linux, pengaturan user bisa dilakukan lewat terminal, misalnya dengan perintah sudo address, nama usernya siapa. Nah, dengan cara ini, sistem bisa memastikan setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai haknya. Yang selanjutnya ada firewall. Nah, firewall ini dia berfungsi seperti penjaga gerbang yang memantau data yang masuk dan keluar dari sistem komputer. Tujuannya itu untuk mencegah akses ilegal atau serangan jaringan. Ada 2 jenis firewall. Yang pertama ada software firewall, yaitu yang terpasang langsung di sistem operasi seperti Windows dan different firewall. Yang kedua ada hardware firewall, yaitu alat fisik yang digunakan pada jaringan besar seperti server. Contohnya di Windows kita bisa membuka control panel Windows Different Firewall, lalu memilih program mana yang boleh atau tidak boleh terhubung ke internet. Sementara di Linux, firewall bisa diatur menggunakan perintah seperti sudo UFY enable. Nah, dengan perintah ini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa menggunakan. Dengan perintah ini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa membuka dan menggunakan program kita. Dengan firewall aktif, sistem lebih terlindungi dari serangan luar. Kemudian ada update system.
Update sistem ini adalah bagian terakhir dari keamanan sistem operasi. Update sistem berfungsi untuk memperbaiki bug dan menutup celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang. Setiap sistem operasi menyediakan pembaruan rutin. Kalau di Windows bisa dilakukan lewat setting, Windows Update, check for updates, dan kalau di Linux bisa melalui terminal dengan perintah sudo apt update. Mengabaikan update sama saja dengan membiarkan sistem tetap memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh hackers. Karena itu, rutin melakukan pembaruan sistem adalah salah satu bentuk perlindungan paling sederhana namun sangat efektif. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, keamanan sistem operasi adalah langkah penting untuk menjaga agar sistem komputer tetap aman dari serangan. Yang kedua, manajemen user membantu mengatur hak akses. Yang ketiga, firewall menjaga lalu lintas dari ancaman jaringan. Yang keempat, atau yang terakhir, update sistem itu berfungsi untuk memastikan sistem tetap terlindungi dari celah keamanan baru. Semua hal tersebut saling berkaitan untuk menciptakan sistem operasi yang aman, stabil, dan terpercaya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.